Halo, 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 ketemu lagi di Postur Podcast Rumah Sakit Guntur bersama aku, hostnya terbaru mungkin ya, kemarin sama Dokter Isman. Sekarang ada ibu-ibu gemoy di sini. Bagaimana gitu, rasanya banyak penggemarnya di kalangan ibu-ibu? Nggak tahu juga ya, Iya. saya ngerasanya sih sebetulnya biasa aja sih sebetulnya, karena ya kegiatan sehari-harinya memang ketemu sama pasien, karena pasiennya kebanyakan ibu hamil ya, jadi memang ketemu sehari-hari seperti itu gitu. Belum perkenalan juga nih, sampai lupa. Aku excited banget bisa ngobrol dengan dokter hits di kalangan ibu-ibu hamil. Aku Rama di sini sebagai host, ditemani dengan Dokter Aditya Putrani, spesialis Objin. Selamat datang, terima kasih dokter. Sama-sama. Telah meluangkan waktunya bisa ngobrol-ngobrol cantik bersama ibu-ibu gemoy di sini. Aku juga sebetulnya terima kasih banget udah dikasih kesempatan ya untuk bisa ngobrol-ngobrol sama dokter. Kebetulan aku juga sekarang posisinya sedang hamil. Alhamdulillah di 30 minggu. Oke. Sebentar lagi mungkin ya dok, menghitung bulan. Ya. Masih menghitung bulan. Udah trimester 3 ya berarti iya, ya. tapi deg-degannya udah dari sekarang dok. Terus sekarang juga alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa berbincang dengan dokter. Mungkin bakalan dapat informasi baru, edukasi baru menuju proses persalinan ya dok ya. Iya, betul. Oke. Deg-degan banget dok sebenarnya. Bagaimana sih proses persalinan itu? Sebenarnya masih ngawang banget kalau untuk aku, karena memang ini pertama untuk kehamilan aku. Ya. Jadi masih banyak bertanya-tanya nih sama temen yang udah berpengalaman proses persalinan kayak gimana. Jadi mungkin sekarang aku nanyanya sama ahlinya aja ya dok ya. Santai aja mungkin ya, tapi aku deg-degan nih karena seseneng itu bisa ketemu dengan dokter spesialis Objin di sini. Mungkin nggak usah lama-lama ya dok ya, kita langsung ke pertanyaan aja yang mungkin banyak dipertanyakan oleh ibu-ibu mungkin yang sekarang menuju proses persalinan. Untuk apa ya pertanyaannya, mungkin ini terutama aku ya dok ya. Seputar persalinan kali ya. Seputar persalinan ya kayaknya. Karena ya. ada 3 nih, dan sekarang yang lagi viral itu tentang metode persalinan, proses persalinan ERAX. Tapi aku mau tanya itu apa sih perbedaannya antara proses persalinan normal, proses persalinan sesar biasa dengan proses persalinan sesar ERAX. Oke, jadi sebetulnya untuk proses persalinan sendiri ya, jadi setiap ibu hamil pasti mengharapkan suatu kehamilan yang sehat dan suatu proses persalinan lancar ya, di mana ibu dan bayinya dua-duanya sehat dan selamat ya, betul ya. Jadi ya harus itu ya dok ya. Kalau kita overview sedikit, di Indonesia ya pada umumnya ya memang angkanya mungkin berbeda-beda di berbagai tempat. Kalau di Garut sendiri itu tingkat persalinan sesar ya terutama ya itu sekitar di angkanya 20-30% sebetulnya dari seluruh persalinan. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir bahwa setiap persalinan itu ya itu akan ada tempatnya, jadi untuk melahirkan dengan sehat dan selamat. Jadi kalau kita bilang ada sekitar 70-80% itu persalinan normal ya, di mana persalinan normal ini ya memang melalui jalan lahir yang alami, artinya melalui jalan lahir yang normal ya, artinya ya, jadi tidak melalui proses operasi. Tetapi memang pada kasus-kasus persalinan yang tidak memungkinkan untuk persalinan normal, misalnya ada indikasi tertentu, katakanlah dia kelainan letak nih, misalnya kelainan letak di mana posisi bayinya melintang ya, ataupun kondisi-kondisi sungsang yang sulit dengan indikasi yang lain, ataupun ada kelainan plasenta ya gitu ya, ataupun kelainan panggul, ataupun yang indikasinya baru ketemu pada saat proses persalinan ini ya, misalnya persalinan macet atau ketubannya sudah kering, itu mengharuskan seorang ibu untuk menjalani prosedur operasi. Nah, operasi ini lazimnya kita sebut dengan operasi sesar. Jadi operasi sesar, karena operasi ini memang kita
membuat akses ya atau membuka rongga perut sehingga bisa bayi yang tadinya tidak bisa keluar melalui jalan lahir yang alami itu kita keluarkan lewat perut. Nah, prosedur sesar ini kan sebenarnya sudah lama sekali ya gitu ya, sudah lama sekali dan berkembang terus nih. Jadi yang dulu mulai mungkin kalau zaman dulu orang melakukan insisinya ya, insisi itu artinya motongnya itu tegak lurus ya. Jadi lalu beberapa tahun terakhir, mungkin udah 20 tahun terakhir ya kalau saya lihat itu sudah mulai populer yang lewat bawah gitu. Jadi lebih estetik, lebih cantik ya artinya ya gitu ya. Nah, lalu metode ini berkembang terus. Berkembangnya artinya karena ilmu pengetahuannya juga berkembang bagi para dokter, terutama dokter bedah, dokter obgyn, lalu dokter anestesi, ilmunya juga semakin berkembang. Nah, muncul nih metode yang baru lagi. Kita sebutnya ERAX gitu. Jadi ERAX ini sendiri sebetulnya ada kepanjangan ya. Dia dari suatu singkatan aja sebetulnya. Enhanced Recovery After Section Cesarean. Jadi after cesarean section ya, jadi ya seperti itu. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan sebetulnya adalah mempercepat pemulihan pasca sesar sebetulnya seperti itu. Nah, jadi yang awalnya mungkin ibu-ibu hamil yang tadinya ketika operasi dia harus ada batasan-batasan tertentu sehingga proses perawatannya cenderung lebih lama. Dengan metode ERAX ini kita bisa mempercepat proses itu. Yang kita harapkan adalah pemulihan yang lebih cepat, lalu durasi perawatan yang lebih cepat ya. Yang ketiga adalah minimalisir rasa nyeri. Nah, ini yang penting nih. Jadi banyak kan ibu hamil tuh pengennya dok bisa nggak kalau SC nggak sakit gitu ya katanya ya. Banyak aku juga dapat informasi-informasi dari teman-teman bahwa lebih baik proses persalinan normal, nggak mau sesar tuh abis lahirannya tuh rasanya sebulan 2 bulan tuh masih kerasa sakitnya gitu. Dan mungkin perbedaannya hanya dari pasca pemulihannya aja ya dok? Ya betul, jadi pemulihan pasca operasi. Untuk ERAX sendiri ini sebetulnya prosedur yang tidak setiap orang operasi SC itu bisa dilakukan. Nah, jadi ada beberapa pasien-pasien SC yang memang tidak memungkinkan untuk ERAX melalui prosedur yang sudah ada ya seperti itu. Contohnya gini, misalnya ada pasien-pasien yang SC-nya dilakukan secara emergensi. Jadi begitu datang pasiennya dengan perdarahan harus operasi segera. Nah, itu dia tidak memungkinkan untuk dilakukan ERAX karena dilakukan saat itu. Karena untuk suatu metode ERAX sendiri dia ada tahapan persiapannya. Jadi ada tahapan persiapan preoperasi namanya. Jadi pada saat preoperasi itu ada beberapa obat-obatan yang memang kita lakukan pemberian terlebih dahulu. Ada beberapa persiapan juga yang kita lakukan sehingga nanti ketika operasi itu pembiusannya bisa lebih maksimal dan obat-obatan pasca operasinya bisa kita kondisikan sehingga pasiennya mendapatkan pemulihan yang lebih cepat. Seperti itu. Ya. Kalau untuk proses lama pasca penyembuhannya itu berapa lama? Bedanya dengan sesar biasa ya dok ya? Jadi ini kalau orang-orang yang SC konvensional ya gitu ya. Kalau SC konvensional kan gini, jadi pasiennya pasca operasi itu 24 jam baring terus pakai kateter ya. Jadi ya kira-kira gambarannya seperti itu. Lalu 24 jam baru buka kateter ya, baru mobilisasi, kan besoknya lagi mungkin paling cepatnya bisa pulang ya baru ya seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang SC konvensional mungkin bisa 3-4 hari ya perawatannya ya, bener ya. Nah, kalau orang ERAX ini misalnya saya pagi ini operasi nih gitu ya, pagi ini saya operasi, siangnya pasiennya udah boleh buka kateter, duduk, sore udah bisa jalan, besok udah pulang gitu. Berarti selama ini aku suka bukan nyari sih, ada selewat-selewat di TikTok kayak gitu. Betul nggak kalau misalkan sesar ERAX tuh dalam seminggu aja udah bisa beraktivitas yang lumayan berat, naik motor lagi dan lain-lainnya gitu? Ya, jadi itu tergantung dari gimana kondisi pasien ya. Jadi ya, karena untuk operasi sendiri juga faktor pembedanya itu sangat bervariasi sekali. Contohnya gini, rasa nyeri aja ya, satu aja yang kadang-kadang kita bandingkan adalah rasa nyerinya ya gitu ya. Jadi
nyeri itu kan sesuatu yang sangat relatif nih sebetulnya. Jadi kalau saya bilang ada 2 atau 3 orang pasien ya dengan karakteristik yang berbeda, kita kasih rangsang nyeri yang sama misalnya gitu ya. 3 orang ini mungkin responnya beda ya. Jadi menanggapi rasa nyeri itu seperti apa. Jadi itu nyerinya seperti apa dulu. Yang kedua, bagaimana kesulitan pasca operasi saat operasi nih. Jadi dengan kondisi yang penyulit yang berbeda-beda, pemulihan juga pasti akan berbeda sebetulnya. Jadi contoh satu operasi yang tidak terjadi perdarahan yang banyak ataupun tidak terlalu banyak perlengketan, itu pemulihan pasti akan lebih cepat dibandingkan operasi-operasi yang misalnya perdarahannya banyak nih, atau dia ada suatu perlengketan yang tidak bisa kita prediksi sebelum operasi. Nah, jadi seperti itu. Tapi rata-rata kalau kita ambil testimoni dari pasien ya, sekitar 1 minggu harusnya sudah enggak lagi sih. Jadi sudah aktivitas sudah seperti biasa. Bisa seperti biasa. Betul nggak kalau misalkan bisa naik motor lagi, bisa angkat-angkat beban lagi, kayak gitu? Bisa. Okay. Seru ya ternyata. Kalau misalkan nih ada pasien yang udah planning, aku nggak mau persalinan normal, aku nggak mau sesar yang biasa, aku pokoknya lahirannya pengen sesar erak, itu harus ada indikasinya nggak dok? Oke, jadi disclaimer dulu nih ya. Jadi disclaimer dulu nih ya. Bayinya dalam keadaan benar-benar bisa melahirkan normal, tapi si ibunya kekeh, aku nggak mau, pokoknya rasa sakitnya aku nggak mau ngerasain gitu. Jadi balik lagi saya bilang, sebagai dokter saya tetap menyarankan untuk persalinan itu jika tidak ada indikasi medis yang kuat sebaiknya normal. Itu dulu jadi nomor 1 poinnya adalah. Yang kedua, kalau memang indikasinya sudah jelas ya, artinya sudah kita diskusikan sama pasien dari jauh-jauh hari, sesar dengan metode ERAX ini itu paling nyaman sebetulnya untuk dilakukan sama pasien, karena memang gini, sesar yang metode ERAX ini memang butuh planning dia. Jadi tidak dilakukan secara emergensi. Lalu untuk pasien sendiri sebetulnya seperti ini. Ketika seorang perempuan itu kita konseling, ya artinya untuk memilih metode persalinan mana yang akan dilakukan, itu pasien memang punya hak untuk mendapatkan opsi itu. Jadi misalnya pasiennya ingin melakukan persalinan sesar dengan indikasi ataupun keyakinan ya gitu ya. Ada beberapa pasien itu selain indikasi keyakinan pasien tersebut. Kalau memang kita lakukan edukasi dan konseling untuk pasiennya dan setuju, boleh-boleh saja sebetulnya dilakukan seperti itu. Jadi nggak perlu ada indikasi, yang penting kesiapan mentalnya mungkin ya? Indikasi perlu. Jadi indikasi tetap perlu. Ya artinya ya, sesar tanpa indikasi itu sebetulnya tidak disarankan dilakukan. Tapi jika indikasi memang sudah ada, ya harus dilakukan seperti itu. Kalau misalkan untuk edukasi antara ngasih tahu ke pasien edukasi yang berbeda gitu antara persalinan normal, persalinan sesar biasa dan sesar erak tuh ada edukasi yang terpilih nggak atau khusus nggak? Sebenarnya tidak ada edukasi khusus ya. Jadi saya rasa sebetulnya setiap pasien dari awal ketika dia hamil pasti udah tahu nih, kira-kira udah baca nih, oh persalinan normal nih seperti ini loh gitu, persalinan sesarnya seperti ini. Tapi yang ditegaskan adalah sebagai dokter kita itu memberikan informasi yang jelas. Jadi contohnya seperti ini, ketika persalinan normal ya itu kan melalui proses yang panjang ya dengan nyeri yang kita udah tahu ya gitu ya. Tapi kan artinya setelah proses persalinan normal itu terlewati, pemulihan lebih cepat ya dibanding sama SC nih misalnya. Walaupun SC kan pasiennya kan diem aja, dibius ya gitu ya, nyerinya juga nggak kerasa, tiba-tiba bayi udah keluar ya gitu ya, udah gendong bayi. Nah tapi kan artinya gini, dengan kondisi sesar tuh bukan berarti pasiennya tidak merasakan nyeri ya. Jadi nanti pasca pemulihan nyeri itu akan ada. Nyeri itu pada umumnya kita nggak bisa bikin sampai benar-benar nol. Jadi tidak bisa, nyerinya masih ada tapi dalam batas yang pasien bisa mengadaptasikan nyeri itu. Nah ini adalah perbedaan antara sesar dan normal, antara operasi dan normal. Jadi kalau saya garis bawahi ambil kesimpulannya adalah normal itu sakitnya di awal, SC itu sakitnya setelahnya gitu. Setelahnya. Jadi nggak bisa ngebayangin. Aku sambil ngobrol sambil mikirin nanti aku
proses persalinannya kayak gimana ya. Mau kalau misalkan nanti sesar, dari sekarang aku udah mikirin loh dok, kalau misalkan nanti sesar aku bakal gimana ya, nanti kalau misalkan prosesnya normal aku bisa nggak ya gitu. Ada ini nggak sih dok tips atau apa ya namanya, wejangan-wejangan lah untuk ibu-ibu yang akan melangsungkan proses persalinan, kayak gimana gitu. Jadi biar ke kita, ke ibu-ibunya rileks, tenang, terus kalau misalkan persalinan tuh nggak semengerikan itu. Jadi baik normal ataupun sesar ya gitu ya. Sebetulnya yang pertama adalah keyakinan. Itu dulu. Mental ya. Mental. Ketika seorang pasien itu yakin akan kekuatan dirinya, kekuatan itu muncul. Jadi untuk persalinan normal itu penting sekali. Artinya dalam menghadapi suatu kondisi persalinan yang bisa aja berubah-ubah ya, artinya ya penyulitnya bisa aja tidak diprediksi. Nah ini keyakinan. Jadi antara menjalani setiap prosesnya itu pasti harus yakin bahwa dirinya bisa. Harus bisa. Itu harus bisa. Dan beberapa pengalaman saya mengenai keberhasilan suatu persalinan normal itu pasien harus dari jauh-jauh hari dia mempersiapkan diri. Jadi contoh, proses persalinan itu kita edukasikan bukan pada saat mau lahiran ya. Jadi ketika pada saat lahiran atau misalnya baru saat mau bersalin baru kita ajarin ngeden, enggak. Jadi pasiennya itu dari jauh-jauh hari udah harus mempunyai pengetahuan yang baik nanti. Bagaimana sih proses persalinan ini akan berlangsung? Itu yang pertama. Yang kedua, nanti estimasi lamanya persalinan nih, karena ada beberapa pasien baru pembukaan satu udah nggak sabar ya gitu ya, baru mules sedikit kuat sudah nggak sabar nih gitu. Padahal kan proses persalinan itu ada step by stepnya gitu. Lalu nanti ketika pasien itu sudah akan melahirkan nih, misalnya bayinya sudah mau keluar, bagaimana sih teknik pernapasan yang baik atau bagaimana sih cara mengedan yang baik. Nah itu menjadi faktor penting dalam keberhasilan pasien. Lalu yang nggak kalah penting juga bukan cuma dokter sebetulnya, bukan cuma provider, bukan cuma bidan ya, artinya support system dari keluarga nih, terutama gitu. dari suami. Betul, jadi dari suami, dari orang tua. Nah ini yang membuat suatu persalinan itu bisa berjalan lancar. Jadi kalau kita menjalani perjuangan persalinan tidak sendirian, pasiennya merasakan seperti itu, nah itu keberhasilan akan semakin bagus. Salah satunya mungkin ikut dari olahraga yoga gitu ya dok ya? Betul, bisa juga. Ada beberapa pasien yang ikut yoga ataupun senam hamil ya gitu ya. Nah di situ sebetulnya bukan diajarin senamnya sih, sebetulnya lebih banyak bagaimana teknik pernapasan yang baik, bagaimana nanti ketika proses persalinan cara mengedan yang baik. Nah itu nanti akan diajarkan, diedukasi sama lagi ya betul, sama bidan-bidannya. Karena aku juga merasakan nih udah ikut yoga itu udah kerasa sih bagaimana proses cara pernapasannya, terus edukasi tentang nanti pasca persalinannya dan lain-lainnya. Jadi ilmu baru lah buat aku ya dok ya. Semoga nanti ke depannya yang terbaik. Ya, oke. Jadi saya doakan bukan cuma buat Terama nih, buat semua pasien ya. Iya, jadi semua pasien, semua ibu-ibu yang sedang hamil dan akan melahirkan. Dan ini dok, aku juga tadi ada pertanyaan di salah satu netizen. Sekarang ada metode ILA. ILA itu apa? Oke, jadi ILA itu adalah suatu intralabor anestesi namanya. Jadi sebenarnya ini bukan metode baru ya. Ini jadi udah lama dulu, bahkan lebih dulu sebetulnya daripada ERAX. Jadi ILA dan ELA. Jadi intralabor anestesi, epidural labor anestesi. Nah, itu anestesi yang kita berikan sebetulnya pada saat pasien-pasien itu sudah memasuki fase persalinan. Jadi untuk persalinan normal tapi dibantu dengan anestesi. Gitu. Jadi sehingga pada saat proses kontraksi, proses pembukaan ya, artinya proses persalinan, nyeri yang tadinya buat pasien itu sangat tinggi ya rasanya, artinya bisa kita minimalisir sehingga
nyeri itu bisa berkurang. Seperti Udah itu. ada sekarang di beberapa rumah sakit atau memang di rumah sakit sudah? Sudah. Jadi sudah ada dari dulu sebetulnya. dari Sudah ada dari dulu. Berarti kalau misalkan ada ibu-ibu yang melahirkan di sini dengan metode ILA itu bisa ya dok ya? Tergantung dari gimana rumah sakit dan dokter anestesi sebetulnya. Siap. Jadi untuk intralebar anestesi dan epidural anestesi itu tambahannya adalah dari dokter anestesi ya. Jadi nanti dari anestesi kita dari Obgyn akan bekerja sama dengan anestesi untuk pemberian tersebut. Nah memang ada plus minusnya ya, jadi nggak ada yang paling bagus banget artinya ya. Jadi tetap aja dengan pemberian ILA atau ELA itu nyeri berkurang, tapi artinya gini, respon pasien terhadap suatu kontraksi juga jadi menurun. Jadi katakanlah begini, kalau pasien-pasien dengan ILA atau ELA itu ketika dia udah pembukaan lengkap, nanti pasien itu cenderung nggak kerasa jadi kontraksinya, kontraksinya dikit nggak kerasa, dan beberapa kasus kita dapatkan akhirnya proses mengedan itu jadi kurang baik nih. Jadi yang harusnya pasien tuh harusnya bisa mengedan karena ada rangsangan kontraksi ya. Yeah. Jadi kalau pasien kontraksi kan dia otomatis nih pengen ngeden dirasa, aduh pengen ngeden nih gitu ya. Tapi dengan kontraksi yang nggak dirasakan sama pasien, proses itu jadi akan berkurang. Yeah. Jadi kita harus pimpin nih, ayo nih ini udah ada mules nih gitu. Ini ibu harus ngeden nih gitu. Nah ada beberapa prosesnya itu sehingga ngedennya kurang baik, misalnya jadi lebih lama atau bahkan kita harus bantu dengan alat-alat tertentu biar bayi bisa keluar gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk prosesnya sih tergantung dari Allah ya. Kita udah planning, kita udah mempersiapkan diri untuk nanti prosesnya mau normal, mau sesar, mau sesar erak atau sesar yang biasa. Kalau kitanya udah siap, tapi Allah yang menentukan nanti proses persalinannya seperti apa, kita juga nggak bisa apa-apa ya dok ya. Yang penting dari diri kitanya juga mental kita kuat, karena kalau persalinan ini tuh menyangkutnya ke nyawa ya, karena nyawa dari ibunya dan bayinya gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang hamil, mau apapun prosesnya, entah itu persalinan normal ataupun sesar, yang lebih jelas itu ke mental kita, terutama support dari suami kita. Ada wejangan yang lain nggak dok untuk para ibu-ibu di luar sana yang akan melangsungkan persalinan? Jadi apapun tipe persalinannya, yang jelas adalah yang terbaik buat pasien dan buat bayi ya. Betul. Jadi tidak ada perbedaan antara persalinan normal dan persalinan sesar bagi ibu yang akan melahirkan. Dua-duanya sama-sama ibunya tetap berjuang, tidak mengurangi nilai ya dari suatu perjuangan orang yang akan melakukan persalinan, baik itu normal ataupun sesar, karena dua-duanya sama-sama mempertaruhkan nyawa, sama-sama mempunyai nilai yang artinya nilai ibadah yang sama ya artinya. Betul. Ya, dan tidak mengurangi peran akan menjadi seorang ibu bahwa mana yang lebih baik nih, normal ataupun sesar, enggak ada, buat kita sama aja. Yang penting ibu dan bayi dua-duanya sehat dan selamat. Betul. Sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan seputar ERAKS, karena mungkin sekarang di kalangan ibu-ibu ya yang mempertimbangkan nanti proses persalinannya seperti apa, tapi aku tidak bisa mengganggu kesibukan dokter spesialis yang hits di kalangan ibu-ibu ini. Jadi mungkin ada kesempatan lain untuk bisa berbincang lagi dengan Dokter Aditya, veterinary specialist Obgyn. Nanti kalau misalkan ada waktu, aku mau tanya-tanya lebih mungkin ya tentang bagaimana proses persalinan, bagaimana nanti setelah proses persalinannya. Jadi intinya mau proses persalinan normal, mau proses persalinan sesar yang biasa ataupun sesar erak, itu perbedaannya hanya di pasca pemulihannya aja ya dok ya. Betul. Kalau yang biasa mungkin bisa memakan waktu 1 minggu 2 minggu atau lebih. Kalau misalkan eraks itu dalam 1 minggu aja udah bisa beraktivitas yang berat lagi gitu ya dok ya, termasuk nge-gym. Karena aku dulu sebelum hamil tuh bisa nge-gym. Kalau misalkan proses persalinannya qadarullah nanti Allah kasih buat eraks, mungkin dalam 1 minggu aku bisa nge-gym lagi.
Dokter, terima kasih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dari netizen yang kepo akan persalinan, tapi mungkin waktunya tidak memadai ya dok ya. belum memadai. Nanti kesempatan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya aku bisa berbincang lagi dengan dokter spesialis yang hits di kalangan ibu-ibu hamil termasuk saya. Ketemu lagi nanti, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman atau ibu-ibu sobat Guntur yang sedang hamil, dan promosikan bahwa dokter hits spesialis obgyn ini adalah dokter terbaik di Garut. Terima kasih dokter. Terima kasih, sama-sama. Mari.